Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja video kali ini kita akan membahas materi besar yaitu polinomial, dan yang akan dibahas khusus spesifik dalam video ini adalah salah satu cara pembagian polinomial yaitu dengan cara skema Horner. Yang menjadi topik penting adalah perbedaan antara skema Horner dengan cara atau teorema Horner itu sendiri. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengenal pembagian polinomial atau suku banyak dengan cara Horner, yaitu dengan membuat kotak di mana koefisien dari polinomial dimasukkan ke dalam kotak, kemudian si PX atau pembaginya kita buat pembuat 0 menjadi X sama dengan berapa, itu akan dimasukkan di sebelah kiri di luar kotak. Nah, lalu apa perbedaannya dengan skema Horner? Secara teknis, secara sistematika perhitungan sama. Yang membedakan di skema Horner terjadi 2 kali penggunaan cara Horner. Mengapa demikian? Karena status dari pembagi atau PX itu berderajat atau berpangkat 2. Maka kalau untuk metode Horner itu sendiri, dikhususkan untuk pembaginya yang pangkat 1. Contoh, PX sama dengan X min 5 atau PX sama dengan 2X plus 3. Nah, untuk skema Horner, misal PX-nya adalah X kuadrat min 3X plus 7 atau PX-nya sama dengan X kuadrat min 4. Jadi kalau X-nya berderajat 2 atau berpangkat 2, maka kita gunakan skema Horner. Baik, langsung saja bagaimana langkah pertama dari penggunaan cara skema Horner. Di sini tersaji contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial. Fx sama dengan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1. Oleh X kuadrat min X min 2. Di sini kita sudah lihat posisi Fx, X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1. Si pembagi atau Px, X kuadrat min X min 2. Di sini berderajat 2, seperti yang saya bilang tadi. Kita akan kerjakan dengan cara yang pertama, yaitu skema Horner. Nah, kita sudah menentukan tadi pembaginya, kemudian pembagi ini kita faktorkan, ya. Pembaginya kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 1. Cara pemfaktoran, jikalau kalian lupa, bisa dicek kembali di YouTube Melovers Cookies Channel. Kemudian langkah berikutnya, ya, masih di satu step atau langkah pertama. Selanjutnya kita buat 0 dari masing-masing kurung faktor ini. Jadi X min 2 sama dengan 0, boleh dilihat di sebelah sini. X min 2 sama dengan 0, min 2-nya pindah ruas jadi positif, X sama dengan 0 plus 2, maka X-nya diperoleh 2. Ini yang nanti akan berfungsi sebagai K1. Ya, saya ulangi, ini yang nantinya akan berfungsi sebagai K1. K1 itu apa? Kita tahan dulu, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya kita buat pembuat 0 yang kedua, yaitu kurung X plus 1. Kurung X plus 1 ini kita buat 0-nya, jadi X plus 1 sama dengan 0, di mana plus 1-nya pindah ruas jadi min 1, maka diperoleh X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1 ini yang nantinya akan menjadi K2. Oke, sebelum masuk ke langkah kedua, tolong diperhatikan di label kuning ini. Kita tujuannya untuk mencari hasil bagi, karena pertanyaannya tadi hasil bagi, ya. Hasil baginya itu berupa X pangkat berapa? Nah, kita balikkan ke si Fx. Si Fx pangkat tertinggi 4, sedangkan si Px atau pembagi pangkat tertinggi 2. Maka saya tulis di sini X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, maka sudah otomatis hasilnya X pangkat 2. Karena 4 dikurang 2 hasilnya 2. Maka nanti sudah bisa dipastikan hasil baginya berupa polinomial berderajat 2 atau polinomial berpangkat maksimum 2.
Baik, ini adalah langkah pertama. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Seperti cara Horner yang sudah kita pelajari bersama, kita masukkan koefisien dari si fx ya. Kita pastikan dulu si fx ini memiliki suku. Lengkap suku. Tapi sayangnya tidak ya, karena X pangkat 4 bukannya X pangkat 3, tapi langsung ke X pangkat 2. Maka kalau kita lengkapi menjadi X pangkat 4 ditambah 3, X pangkat 4 ditambah 0X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Jadi kita cukup menambahkan satu suku dengan X pangkat 3 di mana koefisiennya kita beri angka 0. Selanjutnya kita berarti sudah punya koefisiennya dari mulai 1, 0, min 3, 2, dan terakhir konstanta min 1. Boleh dicek di sini, 1, 0, min 3, 2, dan min 1. Langkah berikutnya kita masukkan si pembuat 0 yang tadi. Karena kita sudah menuliskan yang pertama adalah X min 2, maka saya akan masukkan X sama dengan 2 dulu. Bagaimana kalau saya memasukkan min 1 dulu? Tidak masalah ya. Oke, saya masukkan 2 di sebelah kiri di luar kotak. Langkah pertama sama dengan cara Horner, 1 hanya diturunkan, kemudian dikali 2, nanti hasil perkaliannya taruh di sini, 0 ditambah 2, 2 dikali 2, 4, utang 3 dibayar 4, 1 dikali 2, 2 taruh di sini, 2 ditambah 2, 4 dikali 2, 8, utang 1 dibayar 8, 7. Maka ini adalah sisa seperti cara Horner. Cuman kita juluki dengan S1 atau sisa pertama. Kenapa ada pertama? Berarti ada kedua. Ya betul. Karena kita masih punya faktor satu lagi yang tadi saya bilang K2 ya. K2 itu min 1, maka saya taruh di bawahnya angka 2 yang di sebelah kiri di luar kotak, saya taruh min 1. Cara perhitungannya sama dengan cara yang pertama tadi. 1 diturunkan, 1 kali min 1 taruh, 2 dikurang 1, 1 kali min 1 min 1, 1 min 1, 0. 0 dikali min 1, 0, 4 ditambah 0, 4. Maka ini adalah sisa yang kedua atau S2. Jadi kita punya dua sisa ya. Ya betul, kita punya dua sisa, yang atas S1, yang bawah S2. Nah, yang saya kotakin hijau putus-putus ini adalah si hasil bagi, tapi baru koefisiennya. Tadi di sticky note yang warna kuning ini sudah diketahui bahwa nanti hasil bagi pasti berderajat 2. Maka tinggal kita tambahkan aja, 1 di belakangnya X pangkat 2, 1 yang ini di belakangnya X pangkat 1, dan 0 ini tidak punya X. Jadi kalau saya boleh tulis, nah ini 3 checklist ini yang penting akan kita masukkan ke dalam rumus di langkah ketiga. Nah, lanjutnya susun persamaan sebagai hasil bagi. Tadi 1 1x kuadrat plus 1x plus 0 nggak ada x-nya. Atau boleh juga ditulis x kuadrat plus x. Nah, ini masih hasil bagi ya. Ini masih hasil bagi. Pertanyaannya balik lagi ke soal. Yang ditanyakan tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Berarti hasil bagi hx dan sisa pembagian sx. Nah, ini adalah HX sudah dapat ya, X kuadrat plus X. Kemudian kita cari sisanya. Punya rumus loh ternyata di skema Horner. Untuk mencari sisa rumusnya seperti ini. SX sama dengan S2 buka kurung X dikurang K1 tutup kurung ditambah S1. Nah, jadi kita pakai nggak K2-nya? Tidak. K1 dan K2 lengkap dipakai di langkah kedua yang ditaruh di kotak tapi di luar kotak sebelah kiri ya. Ini K1 yang atas, ini K2. Tapi kalau di hasil bagi kita pakai K tapi K1-nya saja. Ya, tapi kalau sisa kita pakai dua-duanya. Sekarang S2-nya kalau kita balik lagi ke sini, S2 4, S1 7. S2 4
Nah, ini 4, X-nya turun, dikurang, K1-nya 2, tutup kurung, ditambah S1-nya 7. Buka kali pelangi, 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8. Utang 8 dibayar 7, masih utang 1, jadi 4X min 1. Maka diperoleh sisa hasil bagi 4X min 1. Demikian cara skema Horner. Nah, yang jadi pertanyaan kadang, mana yang K1, mana yang K2? Sebenarnya tidak ada ketentuan mana yang K1, mana yang K2 ya. Kalau kalian memasukkan faktornya buka kurung X min 2 dulu baru X plus 1, kita anggap X min 2 untuk mencari K1, X plus 1 untuk mencari K2. Nanti konsisten di sini. Ya, nanti konsisten di sini, begitu juga konsisten dimasukkan ke dalam rumusnya. Yang tadi jadi K1, ya harus dia yang dimasukkan, jangan ditukar lagi. Baik, saya rasa cukup video kali ini membahas skema Horner. Terima kasih, semoga membantu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.